Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi ayatil karimah, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat salam dicurah limpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Menyempurnakan khutbah ini, khatib berwasiat khusus untuk diri dan keluarga, umumnya jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan cara melakukan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Hanya berbekal takwa inilah kita mampu dan bisa raih kebahagiaan hidup di alam dunia, terlebih keselamatan kita hidup di alam akhirat. Mudah-mudahan pelaksanaan salat Jumat ini Allah masukkan, Allah golongkan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Jumat ini adalah hari Jumat pertama di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini ada kewajiban dan amaliyah ibadah yang tak boleh dilupakan dan ditinggalkan. Yang pertama adalah ibadah haji, yang saat ini saudara-saudara kita dari pelosok penjuru dunia akan berhimpun di kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan seluruh umat Islam yang tahun ini menunaikan ibadah haji, Allah berikan keselamatan dan Allah sempurnakan hajinya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan yang kedua adalah ibadah kurban. Kurban mengambil dari kata bahasa Arab qaruba yaqrabu kurbanan. Secara bahasa artinya adalah mendekat, dan secara istilah kurban itu adalah menyembelih seekor binatang di waktu tertentu dengan niat dan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah kurban ini
merupakan satu di antara syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang ternyata menjadi satu di antara syariatnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan pernah Allah perintahkan melakukan ibadah kurban melainkan di dalamnya ada hikmah dan filosofi yang teramat dalam. Setidaknya kurang lebih ada 3 hikmah filosofi dalam ibadah kurban tersebut. Yang pertama adalah sebagai cerminan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada setiap hamba-hambanya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Allah sampaikan, sesungguhnya kami Allah telah banyak memberikan kenikmatan kepada engkau. Fasalli li rabbika wanhar, maka tegakkanlah salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Inilah dalil penguatan adalah bahwa ibadah kurban itu menjadi rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak kenikmatan yang Allah berikan untuk kita sekalian dalam kehidupan alam dunia ini. Kita diberikan harta benda, kita diberikan juga penghidupan yang layak, kita diberikan keluarga yang begitu romantis, kita diberikan nilai kebahagiaan di alam dunia. Maka tidak ada satupun di antara kenikmatan yang pantas kita dustakan. Maka wajarlah kiranya sebagai salah satu di antara bukti dan cerminan kita bersyukur kepada seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, kita lakukan kurban, menyembelih seekor binatang setiap setahun sekalinya. Harapan besar mudah-mudahan sembelihan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjaminkan kembali la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur atas nikmat karunia yang telah diberikan, niscaya Allah tambahkan lagi akan kenikmatannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dalam berkurban bukan sekedar kita menyembelih seekor binatang, tetapi menjadi simbol bahwa manusia jangan sampai seperti binatang. Karena sadar ataupun tidak sadar, tak sedikit di antara manusia, wajahnya manusia, jasadnya manusia, raganya manusia, tetapi kelakuannya bagaikan binatang, saudara. Dengan sifat rakusnya, tamaknya, tak punya norma dan lain sebagainya, bagaikan binatang mereka semua. Maka oleh karena itu, ayo dalam kita melakukan kurban ini, maka bukan sekedar binatangnya yang kita kurbankan, yang kita sembelihkan, yang kita potongkan, tapi sembelihlah kebinatangan yang ada dalam diri kita masing-masing, saudara. Khawatirlah apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad dzara'na min jahannama katsiran minal jinni wal ins fahum qulubun la yafqahuna biha walum adhanun la yasma'una biha walum ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am hum adall
Berapa banyak di antara golongan manusia dan jin yang dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam api nerakanya. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami kebenaran. Mereka punya mata, tapi matanya tak pernah menyaksikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka punya telinga, telinganya tak pernah mau dengar akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Mudah-mudahan dengan cara kita menyembelihkan kurban kelak nanti, kita pula sanggup menyembelih, memotong sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita masing-masing, insya Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, hikmah dan filosofi yang ada dalam kurban adalah bahwa meningkatkan daya kepekaan sosial di antara kita. Di antara kita hidup berbagai macam kehidupan. Ada yang Allah takdirkan menjadi orang-orang yang kaya raya, dan ada di antara mereka pula manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang papa dan juga orang yang tak punya. Maka saat melakukan ibadah kurban, di sanalah Allah kembali menuntut akan nilai kepekaan sosialnya, terutama sekali di antara orang-orang yang berkelebihan harta benda, orang-orang yang kaya. Diminta kembali di antara mereka supaya kiranya sanggup dan bisa berbagi dengan mereka, orang-orang yang tak mampu. Maka demi Allah, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan peringatan yang teramat keras kepada di antara mereka orang-orang yang berkelebihan harta benda. Wa man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa di antara mereka orang yang diberi kelebihan harta benda oleh Allah, lalu dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan musolah kami, jangan berani dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Artinya baginda Rasul tak mau mengakui sebagai umatnya. Masya Allah, saudara, tidak ada kemalangan yang paling malang saat kita tidak diaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sadarilah, ada satu di antara wasilah kita yang akan sanggup dan bisa sampai kepada ridhonya Allah, akan sampai kepada surganya Allah dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh jamaahnya, ayo buktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di antara mereka orang-orang yang berkelimpahan harta benda. Buktikan iman, buktikan keislaman, kita sembelihkan kurbannya sebagai tanda syukur, sebagai pendekatan diri kepada Allah, dan sebagai kepekaan sosial kita di dalam bermasyarakatnya. Akhirnya, dalam khutbah yang teramat singkat ini, marilah sama-sama tundukkan kepala dan mengangkat kedua belah tangan kita untuk sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan Islam untuk kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpah ruahkan rizki yang penuh dengan berkah sebagai modal kita untuk ibadah dan melaksanakan ibadah kurbannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengganjar, membalas kita semuanya dengan ganjaran yang berlipat ganda di alam dunia, terlebih kelak nanti di alam akhiratnya, sehingga layaklah kiranya kita selamat dunia, selamat alam akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.